Sobat Cuan, sekarang ini kita sedang berada di segmen dari podcast Cuan, yaitu cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif dari founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Gue Mirza, host dari Media Podcast Network persembahan KG Media. Di episode kali ini, kita akan ngebahas mengenai bidang roastery. Nah, industri kopi ini terbilang cukup menjanjikan ya dalam bisnis. Banyak pelaku yang sudah terjun dan menikmati manisnya dari hasil berbisnis kopi. Nah, ngomongin soal bisnis, pasti rasanya kurang lengkap dong kalau nggak sama pelakunya atau pebisnisnya. Makanya sekarang kita sudah bersama dengan Kak Steffi Jeremia Hermawan yang merupakan founder dari Nara Kopi. Nah, apa itu Nara Kopi dan gimana perjalanannya dalam membangun Nara Kopi? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng supaya Sobat Cuan bisa terinspirasi. Halo Kak Steffi. Halo Mbak, Halo, apa kabarnya Mas? ya baik, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kabarnya Ya, baik. Sekarang ini lagi sibuk apa kalau boleh tahu? sekarang karena sudah akhir tahun juga ya, jadi kami sibuk lebih kayak evaluasi, terus persiapan buat menyambut panen tahun depan tuh kira-kira gimana, baik dari hulu di pertanian ataupun kami di hilir di roasterinya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi Wow, kita oke. terus Mhm. koordinasi dengan petaninya. Oke, menarik. Berarti Nara Kopi ini kita dapat hint dari Kak Stevi bahwa bukan cuma mengolah sendiri, tapi melibatkan para petani juga ya dalam prosesnya. Iya, itu rekan utama kami gitu kalau dari sumber bahan bakunya memang gitu. Oke, oke. Nah, oke, ini pasti Sobat Cuan masih pengen tahu dulu nih Kak Stevi soal Nara Kopi Roastery. Kalau boleh tahu, ini kan namanya cukup unik ya, Nara Kopi. Itu ada makna tersendiri nggak sih Kak dari namanya ini? Iya, kalau Nara sendiri kan dari bahasa Sanskerta ya, dari artinya tuh manusia. Kalau kopi ya kopi gitu. Jadi kami memang usaha roastery, usaha penyangraian kopi yang people oriented gitu, dari hulu ke hilirnya. Jadi kami memperhatikan mengenai sustainability terutama dari segi people-nya, kan ada people, planet, dan profit gitu. Itu sih dari situ. Oke, menarik banget. Nara artinya manusia dan kopi gitu ya. Berarti segala hal yang dilakukan di sini melibatkan manusia sebagai salah satu unsur dari tadi people, apalagi tadi Kak? Planet dan profit. Planet dan profit. Oke, wow. Oke, jadi setelah kita riset nih Kak, kita tahu bahwa Nara Kopi sudah berdiri sejak 2016. Itu berarti Ya, sekarang sudah hampir 6 tahun ya? iya. Nah, itu kan pasti prosesnya nggak mudah nih, Kak. Boleh nggak sih diceritain gimana tuh lika-likunya awal membangun sampai sekarang menjadi Nara Kopi? Ya, awalnya itu saya ada kayak tugas gitu di Sulawesi, itu di Mamasa. Terus dari situ kebetulan karena dinasnya itu cukup lama, jadi saya sendiri numpang tinggal di rumah warga, dan kebetulan di sana tuh memang mayoritas petani kopi. Nah, jadi belajar dari kopi, dan setelah selesai dari tugas itu, gimana ya supaya perdagangan kopinya ini itu bisa berlanjut terus gitu, karena di sana penghasil kopi cuman orang nggak terlalu tahu daerah sana tuh apaan gitu. Jadi saya bootstrapping dengan teman-teman, terus kumpul gitu, kira kita mau bikin usaha kopi, ya bootstrapping pendanaan dan bikin rancangan bisnisnya, kayak kemudian 2016 2017 tuh udah mulai diterapkan gitu, direncanakannya sih sebelumnya 2015 gitu. Oke, wow. Jadi awalnya justru dari tugas, kemudian melihat Ya, bahwa para petani di tempat Kak Stevi stay itu ternyata punya potensi yang besar, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal gitu ya, Kak? ya. Oke. Nah, kemudian setelah di tahun 2016 tersebut, mulai membangun bisnis, bagaimana, kemudian mengembangkannya sampai yang sekarang di tahun 2022? Kan pasti kan untuk memulai bisnis mungkin banyak orang yang bisa, tapi untuk membuat bisnis sustain itu adalah hal yang lain tuh, Kak. Ya, jadi seperti pada umumnya usaha-usaha lainnya, tahap-tahap awal tuh pasti kayak brainstorming, prototyping, terus tahun 2017-18 tuh
seperti di tahap product market fit. Jadi kita bikin beberapa jenis produk yang ini sosial oriented banget sampai hampir nggak ada profitnya. Nah, tapi dari situ kan kita belajar biar gimana pun social business is business gitu. Kita butuh profit karena kita mengcover beberapa resiko gitu. Nah, di situ kita mulai bikin bisnis plan yang lebih komprehensif lagi dan perhitungan yang lebih detail supaya baik itu dari supplier, dalam hal ini kan petani ya, atau kami sendiri sebagai prosesor untuk menyangrai kopinya dan rekanan kedai kopi itu kita menemukan solusi yang win-win gitu. Karena di sini kan di Indonesia sendiri kopi itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget gitu ya. Nah, ini menarik karena ada banyak varian, cuman untuk beberapa jenis hidangan kita tuh butuhnya bahan baku yang konsisten. Nah, ini yang jadi PR untuk petani kopi di Indonesia gitu, karena terlalu banyak varian, terlalu banyak ketidakkonsistenan, padahal untuk menyajikan kopi kita butuh kopi yang konsisten. Nah, di situ kita mengoptimalkan di produk tertentu yang bisa menjawab kebutuhan itu. Jadi itu yang menjadi dasar untuk perputaran cash flow-nya tanpa meninggalkan dampak baik yang sudah dilaksanakan selama ini. Di situ sih kayak fase produk market fit-nya yang paling menantang. Oke, berarti seperti yang tadi udah dibilang sama Kak Stevi, awalnya memang membuat produk yang social oriented dulu, tapi setelah dilihat mungkin secara profit tidak begitu menjanjikan, kemudian baru di rework lagi ya bisnis plan-nya begitu Kak Stevi. Iya, supaya sama-sama jalan gitu. Karena kalau kitanya nggak jalan juga, social impact-nya juga nggak bisa jalan gitu. Jadi Yes. sama-sama ini lebih ke efisiensi aja sih kalau itu. Oke. Nah, untuk Narokopi ini sendiri sebelumnya kan pasti ada pegangan yang dipegang oleh Kak Stevi gitu. Ada nggak sih fondasi atau visi misi yang pengen dituangkan oleh Kak Stevi dalam berbisnis ini? Mungkin tadi sempat disinggung soal ingin memberikan dampak atau impact kepada sosial gitu, Kak. Oke, kalau untuk social impact-nya sendiri, mungkin kalau pernah dengar Sustainable Development Goals itu ada 17 ya. Kalau sekarang tuh pas kami memulai Narakopi itu baru ada 16. Nah, itu memang kami tap in di beberapa titik gitu. Salah satunya seperti inequality. Inequality ini ketidaksamaan gitu. Itu contohnya warga di kota cenderung mendapatkan edukasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan di daerah-daerah di pelosok. Salah satu itu pun di kota nggak semua orang ngerti namanya finansial literasi. Jadi ya sekolah belajar apa menghafal gitu-gitu. Tapi pada akhirnya yang penting untuk kesejahteraan itu adalah pengetahuan tentang finansial itu sendiri. Nah, kalau di sekolah atau akuntansi, pelajaran akuntansi gitu kan diajarinnya itu lebih ke ya buku besar, buku kecil, kas masuk, kas keluar dan lainnya gitu. Agak agak tidak ada bentuknya. Nah, kebetulan karena kita di sini menggunakan kopi sebagai medianya untuk pembelajaran ini, itu jadi kita menggunakan kopi sambil memberikan pemahaman mengenai finansial literasi gitu. Misalnya dari yang sederhana seperti penjurnalan dan sebagainya. Dari situ harapan kami adalah ke inequality-an ini menjadi lebih pendek gap-nya antara yang di kota dan di desa, sehingga ketika kedua pihak ini bertransaksi dengan fair gitu ya, komoditasnya sendiri akan lebih sustain. Jadi baik pembikinnya dalam hal ini petani atau kami yang mengolah ataupun konsumen sama-sama dapat keuntungan jangka panjang dari kesetaraan ini. Itu salah satu poin yang kami angkat gitu. Masih ada poin-poin lainnya sih. Oke, menarik banget. Berarti tadi poin yang pengen diangkat salah satunya oleh Narakopi adalah untuk memperkecil gap antara apa namanya ya, Ya, daerah yang reduce di kota inequality. dengan daerah yang di pelosok. Iya.
melalui salah satunya Ya, memberdayakan petani lewat ilmu-ilmu financial literasi seperti journaling, seperti itu ya, Kak? ya. Oke, nah menarik nih soal pemberdayaan petani nih Kak. Biasanya itu selain yang tadi udah disebutkan kan tadi kata Kakak ada poin-poin lain. Boleh mungkin dielaborasikan apa hal-hal lain yang dilakukan juga kepada petani dan biasanya itu petani dari mana sih Kak yang mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti itu dan bagaimana mereka menyampaikan mungkin mereka udah memberikan feedback ke Kak Stevi atau tim Narakopi Hmm. mengenai oh ini loh yang akhirnya mereka dapatkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Narakopi ini. Ya. Kalau yang awalnya memang dari Mamasa, dari Sulawesi Barat gitu. Kebetulan memang Sulawesi Barat itu kan provinsi baru ya. Jadi orang taunya daerah sana ya Toraja. Sukunya memang masih serumpun dengan suku Toraja sih. Cuman di sini masalahnya ketika komoditas dari sana yang secara eh, keunikan itu cukup berbeda dengan yang di Toraja, tapi dijadikan satu. Nah, ini menambah ketidakseragaman, ketidakkonsistenan yang tadi seperti di awal saya sebutkan. Nah, untuk itu ya kita kasih pemahaman mengenai teknis pertanian, tapi pada dasarnya mereka kan sudah bertani dari leluhurnya juga udah bertani gitu ya. Makanya kita kalau gitu untuk meningkatkan kesejahteraan yang harus kita ajar itu bukan teknis agrikultur, tapi teknis gimana sih pembentukan harga dan sebagainya. Nah, salah satu dampak yang jangka pendek gitu ya untuk bisa meningkatkan, udah kelihatan di jangka pendek udah kelihatan dampaknya gitu, mereka bisa menentukan produk jelek dijual dengan harga yang tinggi juga kan overpriced. Kalau produk bagus dijual dengan harga yang murah juga kan underpriced. Jadi kita cari titik yang kesetaraannya itu di mana. Nah, itu selain di kopi, mereka sudah mulai menerapkan misalnya di sana tuh ada hasil kerajinan kain tenun, terus ada komoditas kayak terong Belanda, terus macam-macam lah komoditas di sana tuh ada beras merah, beras putih dan lainnya. Nah itu mereka sudah menerapkan di situ. Itu baru dari yang Sulawesi. Untuk yang sekarang juga ada dari rekanan petani di Blitar, yaitu udah kayak saudara sendiri gitu. Kami juga eh, rutin ke sana. Itu juga sama gitu. Salah satu yang diajarkan adalah gimana nih manajemen keuangan. Cuman kalau di sana memang sudah lebih advance lagi gitu dari pemahamannya. Jadi kita juga udah coba kayak misalnya dari suatu proses produksi ini kan ada waste-nya pasti ya. Nah, waste-nya itu gimana caranya supaya eh, bahkan bisa didaur ulang gitu. Misalnya jadi pupuk, jadi kompos atau jadi apa yang bukan cuman menghemat biaya operasional tapi juga dapat menghasilkan potensi profit lainnya. Itu dampak jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi kalau jangka pendeknya ya kurang lebih bisa menentukan harga di komoditas yang mereka jual. Kalau jangka panjangnya lebih ke pemahaman mengenai optimalisasi dari seluruh sistem eh, produksi agrikultur komoditas atau lainnya itu sendiri, kurang lebih gitu. Oke, wow. Berarti selain tadi dari Mamasa di Sulawesi Barat, kemudian sekarang juga ada yang di Blitar. Di lokasi lain ada Ya. juga, Kak? Ada misalnya kayak dari Jawa Barat ya, Hmm. insya Allah kalau tahun depan kita mulai ada lagi di Garut Di gitu. Garut. Oke. Ya, Berarti tadi yang dikatakan oleh Kak Stevi bukan bukan dari sisi agrikulturnya ya memberdayakan petaninya, tapi justru melalui hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, kemudian bagaimana supaya itu profitable dan sesuai dengan standar yang mereka sediakan gitu ya. ya, Kemudian menariknya tadi juga diangkat bahwa bukan cuma dari kopinya sendiri, tapi bahwa eh, hasil dari limbahnya itu diajarkan juga mengenai waste management ya, Kak? iya, waste management ini. Oke, menarik menarik. Sekarang kita mau cari tahu lebih lanjut nih, Kak, soal, roastery-nya sendiri atau penyangraian biji kopi. Apa sih, Kak, yang spesial dari Narakopi? Apakah dari prosesnya atau ada hal-hal tertentu yang Kakak lakukan bersama tim sehingga membuat kopi dari Narakopi ini, lebih spesial daripada kopi-kopi lainnya? Oke, pertama kalau saat kami
mendirikan ini dari originnya itu udah cukup spesial. Ya, kekurangannya kami membawa origin kopi yang tidak terkenal itu adalah orang nggak banyak tahu, tapi kelebihannya orang nggak banyak tahu juga, gitu, jadi unik. Dan memang rasanya juga unik. Cuman kendalanya jumlahnya sedikit nih. Nah, kalau misalnya kayak satu kali panen cuma 10 kilo, ya nggak cukup kan buat stok setahun gitu. Jadi kami gimana caranya mengembangkan dari beberapa origin atau dari origin yang sama ini karakteristik kopinya itu bisa beda-beda. Nah, ini agak sulit sih, dan cara pengolahannya jadi seperti artisan. Nah, cuma dari situ kami punya kesempatan untuk mengoptimalkan setiap sangrai kopi ini berdasarkan karakteristik alaminya di situ. Itu untuk jenis kopi yang biasanya kopi hitam ya, untuk diseduh manual atau filter kopi dan sejenisnya itu pakai V60. Nah, itu mereka memang jenis-jenis kopi seperti itu menonjolkan aromatiknya, rasa buah di dalam yang terkandung di dalamnya, dan aftertaste-nya setelah kopi itu ditelan masih ada tinggal fragrance, aromatik dan lainnya gitu. Itu kalau dari yang produk yang aromatik dan artisan gitu. Tapi kami juga membutuhkan produk yang konsisten apapun iklim yang terjadi selama sepanjang tahun, gimana pun proses pengolahannya, kopinya cenderung stabil gitu-gitu aja. Jadi ini produk alami tapi seperti produk pabrikan gitu. Nah, itu juga ada kopi varietas yang cukup langka sih sebenarnya, itu namanya varietas Kalimas, yang handal dan rasanya sesuai dengan mayoritas cita rasa palet rasa orang Indonesia, yaitu rasanya tuh mellow. Rasa mellow tuh bukan yang sedih gitu ya, tapi maksudnya tuh yang manis, terus coklat gitu. Jadi kalau sedih, orang sedih dapat rasa itu akan terhibur gitu. Cuman memang maksudnya mellow tuh rasanya bukan yang asam-asaman, tapi cenderung yang manis, karamel-karamelan, coklat-coklatan, kacang-kacangan, yang rasa-rasa yang seperti itu gitu. Kalau yang tadi pertama saya sebutkan itu rasanya cenderung bright, cenderung ceria gitu, asam, seger gitu. Nah, untuk produk yang kedua ini memang kami membudidayakan sendiri varietas kopinya gitu. Jadi untuk mendapatkan keseragaman, kekonsistenan dan cita rasa seperti itu, ada beberapa dari segi varietas kopinya yang kita menggunakan varietas ini aja nih gitu untuk mendapatkan produk yang sesuai. Jadi memang kami mencoba untuk setiap bahan baku biji kopi itu ada uniknya, dan mengoptimalkan ini untuk hasil akhirnya optimal gimana dan kegunaannya tuh yang optimal untuk yang seperti apa, kurang lebih. Kalau dari produknya sih seperti itu. Oke, berarti, memang ini sesuatu yang bisa di-take note juga mungkin bagi teman-teman yang, berada di bidang roastery, bahwa bagaimana caranya kita tahu, apa uniqueness dari satu produk dan memanfaatkan atau memaksimalkan karakteristiknya supaya itu bisa jadi USP-nya dia dibandingkan, kopi-kopi yang lain gitu ya, Kak? Iya. Oke. Nah, selain dari si kopinya sendiri yang tadi Kakak sempat sebut kalau, dia kan originnya kata Kakak cukup spesial karena kopinya belum terkenal tapi rasanya unik, jadi demand-nya sedikit gitu. Nah, ada nggak sih, tantangan lain yang juga dihadapi oleh Kak Stevi atau tim, selaku founder, kemudian juga mungkin bagian pengembang kopinya, mengenai kopi ini sendiri atau secara bisnisnya mungkin yang bisa Kak Stevi share kepada teman-teman yang minat di bidang roastery juga nih? Oh ya, kalau tantangannya dari mengolah sesuatu yang artisan itu adalah kalau di finansial gitu ya, ada istilahnya fixed cost gitu ya. Jadi berapapun yang diproduksi ada effort fix yang segini-gini aja gitu. Nah, kalau mengolah yang tadi kan bahan kami dari yang Sulawesi itu artisan gitu ya. Jadi kuantitasnya tuh sedikit-sedikit. Salah satu kendala yang pasti dialami adalah orang nggak bisa kan kirim dari sana cuma 3 kilo, cuma 10 kilo, 20 kilo dari desa nih. Kita ngomongin dari desa bukan dari kota besarnya.
itu kan harus pakai truk besar atau minimal kendaraan ada seperti travel antar kota antar provinsi gitu di sana. Cuman tetap ngirimnya harus di-pool dulu dalam jumlah yang sesuai gitu, misalnya di paling nggak 50 kilo, 100 kilo gitu, dan itu butuh waktu untuk mengumpulkan. Nah, kadang ketika kita udah butuh nih, tapi belum terkumpul gitu, ya nunggu mau nggak mau gitu. Jadi eh, kekurangannya dari produk artisan yang sedikit-sedikit walaupun eksepsional rasanya ya itu kita ya tungguin petaninya selesai mengolah seperti yang dia tahu bagusnya itu gimana gitu ya, nggak bisa dipaksain juga. Nah, makanya ada produk substitusinya juga yang kalau kita butuh sesuatu yang stabil ada lagi dari tempat lain gitu. Jadi kan yang dari sana nggak bisa dipaksakan. Udah sekarang aja dikirim biarin gitu. Akan jadi nggak optimal gitu ya. Nah itu kita butuh bikin sistem yang bisa fleksibel terhadap hal itu. Itu salah satu yang pertama dari logistik. Terus kedua dari segi pengaturan keuangan. Ini ada relasinya dengan tadi yang diajarkan ke petani untuk mengatur keuangan, penjurnalan dan sebagainya. Mayoritas petani kopi itu kan ada masa panennya di satu waktu tertentu, yang habis itu mereka pada dasarnya nggak panen gitu. Jadi pendapatan di satu waktu itu gimana supaya bisa mengcover kebutuhan hidup, bahkan nabung untuk sepanjang tahun, atau nanti untuk anak-anaknya mau kuliah, sekolah, dan lainnya, atau buat kalau ada sakit atau gimana gitu. Nah itu yang diajarin, misalnya, yang harus kami bayarkan ke Anda nih, misalnya yang gampang aja 12 juta, tapi nggak kami bayarkan 12 juta langsung, nanti dibayarin langsung, dibeliin apa gitu yang konsumtif dan tidak produktif, habis dong 2 bulan depan nggak punya uang gitu. Ini kami kasih misalnya 1 juta dulu, bulan depan 1 juta lagi, bulan depan 1 juta lagi, nanti sampai panen berikutnya kan ketemu tuh, jadi 1 juta, 1 juta, 1 juta, aman tuh petani kopi, tapi pendapatannya bisa stabil. Soalnya kalau kami yang nggak nyimpenin, kemungkinan besar habis. Tapi ada yang bisa udah ngatur keuangan juga sih. Jadi memang ada orang kepercayaannya di sana, memang bisa ngatur keuangan. Kalau petani mayoritasnya belum bisa, jadi dibantu dengan cara seperti itu. Itu tantangan, tapi ya kalau nggak ada tantangannya kan nggak bisa impactful juga ya. Jadi ya menarik juga sih gitu. Itu sih paling. Oke, berarti tadi yang sempat di-up sama Kak Stevi, tantangan yang cukup besar bagi Narakopi selain dari logistik, kemudian juga di bidang finance ya, untuk bagaimana caranya si petani kopi ini tetap memiliki pendapatan lah gitu dari waktu ke waktu, dan nggak langsung di satu waktu mereka mendapatkan pendapatan, tapi di waktu-waktu lainnya dalam 1 tahun mereka merasa nggak ada pemasukan karena mereka panennya hanya di waktu tertentu gitu ya. Ada triknya juga Ya, seperti itu ya. iya, langsung habis nanti. Oke, menarik banget sih itu. Oke, selanjutnya setelah kita riset juga nih, kita menemukan bahwa Narakopi itu punya pelanggan yang sangat beragam. Ada beberapa nama seperti Dutch Business Network, Bugils Group, kemudian Double Doors, dan masih banyak lagi. Kalau boleh tahu dan sharing gimana sih untuk Narakopi akhirnya terekspos ke nama-nama tersebut, kemudian apakah ada trik-trik yang bisa disampaikan atau dijadikan inspirasi nih bagi para sobat cuan nih Kak Stevi? Kalau ini ironis sih, tapi saya sebenarnya ini sekolah marketing gitu ya. Cuman saya sendiri merasa nggak ahli di bidang pemasaran gitu. Jadi ketemu dengan customer-customer yang sekarang itu, ke siapa, kalau di marketing itu kan kita ngelihat marketnya siapa nih, cocoknya gimana, cara cara memaintainnya gimana, cara approach-nya gimana dan sebagainya. Misalnya di balik pemikirannya, anggap saya nggak ngerti marketing gitu. Tapi mau orang kayak gimana pun, kalau kita kasih value overprice yang lebih tinggi gitu. Jadi value yang mereka dapatkan tuh didapatkan baik itu di produknya, di jasanya, atau di pelayanannya itu bagus dan konsisten bagus,
itu akan lambat laun pasti akan dihargai dan ketemu dengan ceruk pasarnya sendiri. Itu mau market dan produk apapun gitu. Jadi itu kayak apa ya, silver liningnya dari gimana sih memasarkan yang baik, yang baik gitu, walaupun orang nggak ngerti pemasaran, ya kasih produk atau jasa sebaik-baiknya dengan dilayanin sebagus-bagusnya dan sebertanggung jawab mungkin gitu, karena kita simply peduli terhadap produk yang kita keluarkan dan gimana customer itu menggunakannya. Itu yang kami lakukan dari awal. Jadi satu customer sudah senang, dia mereferensikan kami, alhamdulillahnya ke rekanan-rekanannya gitu. Jadi ya mengalir. Jadi dari satu titik ke titik lain, kurang lebih seperti itu sih yang kami coba terapkan. Dan ketika ada kendala atau gimana, kita juga coba diskusikan. Atau misalnya ada kasus dia sebelumnya pakai produk yang katakanlah harganya 200.000, terus pas dilihat ke sana, sebenarnya marketnya Anda tuh cocoknya di produk yang ini, yang harganya 100.000 misalnya. Karena gini alasannya. Coba aja dites gitu. Oh iya, ternyata benar penjualan mereka lebih optimal gitu, bukan karena harganya lebih murah, tapi simply karena produknya tuh lebih fit dengan marketnya mereka. Jadi kita juga memposisikan diri sebagai gimana kalau kita di posisi si pelanggan ini gitu. Itu didiskusikan, ya udah malah sama-sama enak jadinya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya kita mencoba memberikan pelayanan sebagus mungkin, sebertanggung jawab mungkin, baik itu offline yang udah kenal ataupun dari online, misalnya seperti dari marketplace gitu. Itu sih kalau yang kami lakukan untuk ke pemasarannya. Memposisikan diri sebagai customer atau pelanggan gitu ya, Kak. Iya. Tadi menarik sih, disebut sama Kak Stevi, memberikan produk dan jasa sebaik-baiknya supaya mereka juga yang menilai sendiri. Ketika mereka udah merasa senang dengan produknya, berarti nanti juga ada kemungkinan produk kita yang direferensikan secara langsung, secara mouth to mouth sama mereka Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini Narakopi, dengar-dengar sedang melakukan kerjasama dengan kurator dari Papua. Wah, berarti tadi udah dari Mamasa, Sulawesi Barat, Blitar, kemudian nanti akan Garut, sekarang ada kerjasama dari Papua juga. Kalau boleh tahu, apa sih Kak yang dilakukan di situ? Kalau di sana, eh, kalau di Papuanya saya sendiri belum pernah ke sana gitu, cuma memang ada koneksi ke sana yang mempercayakan kopi dari sana itu kan bukan, nggak, not exactly pertanian ya, tapi karena yang mengerjakan tuh sebenarnya bukan petani, tapi pemetik. Kalau zaman dulu tuh gatherer gitu ya. Jadi produk tanahnya subur, pohonnya udah ada di sana dari zaman peninggalan zaman Belanda gitu. Ya udah dipetik-petikin, baru diprocessing. Terus diprocessingnya itu juga posisinya kan masih di desa pedalaman yang dijangkaunya menggunakan pesawat dan lainnya. Harganya sangat mahal gitu untuk nyarter pesawat itu. Jadi dikumpulin, kalau ada pesawat yang memang mengirimkan daripada pulang nggak bawa penumpang kan udah dititipin gitu, bayar seikhlasnya, kurang lebih gitulah. Terus lama-lama komoditas itu numpuk dan terkumpul gitu, terus dikurasi, dan kuratornya ini nyobain ke beberapa roastery dan kebetulan alhamdulillahnya cocok dengan apa yang kami sajikan gitu, karena dikirim balik lagi gimana nih, oh ya, terus ya pembicaraan itu berlangsung dan mulai ditawarin dari origin lainnya. Dan ketika di sana kan, oh ini udah tahu nih ada yang bisa mempresentasikan kopi dari sana seoptimalnya, berarti kan oh ya udah nih kita ada PIC untuk roastingnya nih nanti di sini gitu. Jadi ya kerjasamanya lebih lancar gitu. Nanti dari kurator yang di sana ketika dapat kiriman kopi dari desa juga udah tahu mau dikemanain, kitanya juga dapat origin lainnya yang eksotik gitu ya. Cuma memang produk seperti ini bukan yang ketersediaannya ada terus gitu, karena mungkin kali ini kirimnya 50 kilo, besok 10 kilo, jadi mirip seperti yang dari Sulawesi. Tapi ya
rata-rata orang eh, menyadari juga kalau dari Papua pasti ongkirnya mahal gitu, jadi harganya memang premium gitu. Emang dari sananya kita tunggu tol laut aja mungkin biar lebih hemat. Oke, lagi-lagi ini kopi yang cukup unik juga ya, kopinya bukan dari pertanian tapi, pemetik gitu ya, udah ada Hmm, memang di situ kopinya, dari zaman dulu gitu dan, hmm. sekarang pengen coba diulik oleh Nara Kopi. Oke, semoga itu, eee, sukses buat project yang kali ini, Kak. Nah, Ya, tadi kan, udah sempat ngebahas soal, sisi dari pemberdayaan petani, kemudian juga produknya sendiri. Nah, kalau untuk sisi sekali lagi marketing dan promosinya kan tadi sempat disebut sama Kak Stevi bahwa, salah satu bentuk promosinya juga secara online nih sekarang lewat e-commerce. Nah, itu boleh ya. tahu, strateginya Narakopi itu secara garis besar tuh kayak gimana sih, Kak, untuk pemasaran secara online maupun offline? Kalau dari online sih, dari awareness-nya memang konten marketing gitu ya. Dari konten terus orang nanti kan, oh transaksinya di mana nih? Ya bisa via WA mungkin atau dari marketplace gitu. Nah, terus eh, kalau di marketplace-nya sendiri sih nggak terlalu promosi yang gimana-gimana, cuman kami memulai di marketplace itu dari kalau zaman sekarang, kalau tahun ini atau terutama pas pandemi itu kan orang udah makin terbiasa mau nggak mau berbelanja online gitu ya. Tapi kan dimulainya nih sebelum itu. Nah itu tuh kalau dari online karena belum tentu kenal kami juga, kita nggak tahu penjualnya nih ada apa enggak nih. Jadi kredibilitas tuh cukup penting di sini gitu. Pernah sewaktu-waktu misalnya di tempat lain orang pesan terus ternyata barangnya fiktif gitu, bahkan tokonya juga fiktif, atau nanti ketika ada trouble dengan produknya, baik itu kesalahan kurir, kesalahan kami, atau eh, kita nggak tahu itu kesalahan siapa, tapi ketika ada laporan gitu, misalnya yang contoh yang simple, kami kan jual biji kopi, terus kami lupa giling, padahal orang pesennya minta digilingin gitu, kan nggak ada alatnya gitu, gimana nih? Oh yaudah, mohon maaf sekali, itu kelalaian dari kami, kita kirim balik secepatnya gitu. Nah itu kan produk yang salah kirim, salah salah di proses itu gimana? Ya nggak usah dikirim balik gitu. Ya kalau syukur-syukur mau dikasih ke coffee shop sekitarnya sekalian buat promosi, tapi intinya kalau ada kendala seperti itu, kabarin, nanti kita akan menjadi seperti tadi, penjual yang sangat bertanggung jawab lah gitu. Kita kalau kalau seperti itu, kita berusaha selesaikan masalahnya sebaik-baiknya gitu. Dari situ satu persatu review yang positif juga menumpuk, jadi kayak menumpuk aset berupa review positif gitu ya. Ya syukurnya memang bukan berarti di online kami nggak ada kendala, tapi pasti ada kendala, cuma memang mindsetnya dari kami dan tim juga gimana untuk menyelesaikan kendala ini sebaik-baiknya gitu, supaya mengubah kendala jadi sesuatu yang positif. Itu kalau dari yang online. Kalau dari offline-nya, kami sangat berterima kasih juga kepada rekan-rekan kedai kopi yang sudah mempromosikan gitu. Ya kurang lebih sama seperti yang tadi gitu ya, ketika gimana kedai kopi ini kebutuhannya apa, kita sesuaikan, kita diskusi, itu mereka juga pede menggunakan kopi dari kami gitu, karena udah tahu pasti berkualitas, sustain dan sebagainya. Jadi mereka juga eh, percaya untuk ini kopinya dari sini nih, dari Nara Kopi nih gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat mereka gitu. Oh kalau dari sini aman lah gitu pasti. Ya lagi-lagi numpuk review positif juga, tapi dari di pemasaran offline-nya gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Secara online berarti kuncinya tadi dari Kak Stevi bertanggung jawab, karena nanti dari, Ya, penyelayanan yang baik itu juga dan produknya yang, berkualitas juga nanti justru mendatangkan atau, memberikan aset berupa review-review gitu juga, secara ya, offline ya, Kak. Tapi kalau ya. offline, justru dari coffee shop yang membantu, menggunakan produknya dan kemudian juga sudah, mereka percaya dan juga untuk para,
para pengunjung coffee shop-nya mungkin sudah hafal juga lama-lama ya dengan kopi dari Hmm, Narakopi ini, justru ada ya, lagi gitu review-review positif mengenai Narakopi dan itu menjadi hal yang berkelanjutan. Oke, ya. terakhir nih Kak, dari Kak Stevi, ada nggak sih tips dan trik satu aja untuk para pemula yang ingin memulai bisnis? Kadang kita memulai bisnis itu dari passion kita atau sukanya apa gitu ya. Tapi selama Anda memulai suatu bisnis, bukan suatu hobi, coba pikirkan hal apa yang bisa mengenerate cash flow itu lebih cepat untuk bisa mempertahankan operasional atau alur bisnis Anda gitu. Bukan mengutamakan eh, si si memaksakan produk ini ke pasar, tapi kira-kira apa yang bisa pasar butuhkan, yang bisa kita sediakan untuk menjawab kebutuhan dari pasar itu, bisa menyelesaikan masalah dari pasarnya itu sendiri. Itu sih kurang lebih. Oke, menjawab kebutuhan pasar dan menyediakan apa yang mereka butuhkan sebetulnya gitu ya Kak? Ya, problem solver lah kurang lebih. Problem solver. Oke, wah inspiring banget ini semuanya tadi dari Kak Stevi, kita udah ngobrol selama berapa menit ya tadi, dan Hmm. udah belajar banyak juga selain mengenai roastery, tapi kita juga belajar mengenai bisnis dari Kak Stevi. So, thank you so much Kak Stevi buat kesempatannya, buat ilmu-ilmu yang udah diberikan juga. Ya, terima Em, kasih banyak Iya, Mbak Mirza. terima kasih. Kita doakan semoga Narakopi bisa semakin sukses dan dan terus memberikan dampak bagi para petani kopi maupun bidangnya ini sendiri ya. Nah, bagi Sobat Cuan, jangan Ya, lupa amin. untuk follow podcast Cuan di Spotify dan Instagram kita @medio by KG Media. Kamu juga bisa langsung cek di Instagram @narakopi untuk ngepoin produk-produknya atau justru pengen belajar juga nih proses mengenai roasternya sendiri dari Instagramnya itu. Demikian episode Cuan kali ini. Aku Mirza dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.